Oh, sampai file remove. Kenapa dengan remove? Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Minggu ini kita masuk ke materi tentang algoritma pencarian. Jadi tinggal 2 materi lagi ya. Algoritma pencarian dan juga algoritma untuk manajemen file. Nanti di minggu depan insya Allah akan kita bahas tentang file. Oke. Algoritma pencarian di sini ini lanjutan dari minggu lalu yaitu algoritma pengurutan. Nah, pengurutan yang kemarin kita lakukan itu digunakan juga sangat berguna untuk algoritma pencarian karena dengan data yang sudah terurut tentu saja proses pencariannya akan lebih cepat. Nanti akan dibuktikan juga di modul di sini dan juga modulnya juga sudah ada di LMS ya. Untuk 2 materi yang terakhir pun itu bisa di-download dulu untuk dibaca seperti itu. Oke, saya akan share screen. Oke. Sudah muncul di kalian? Ya, Pak. Nah ya, oke. Kita masuk saja. Ini pertama saya akan bahas dulu materinya. Setelah itu kita praktekkan algoritmanya. Jadi kalau waktu minggu lalu kan kita teori, praktek. Sekarang kita teori dulu, baru prakteknya. Oke. Algoritma pencarian atau searching. Nah, ini merupakan proses yang fundamental dalam pengolahan data. Karena pada proses pencarian di sini, kita harus menemukan suatu nilai atau suatu data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama, baik itu bertipe dasar ataupun bertipe struktur, ataupun bertipe bentukan, itu bebas. Intinya kita ingin mencari sebuah data dan apakah data yang kita cari itu ada atau tidak di sekumpulan data tersebut. Nah, tujuannya buat apa sih algoritma pencarian ini? Yang pertama kita bisa untuk tujuan mengupdate atau mengubah data. Di sini langkah-langkah yang dilakukannya adalah pertama kita mencari dulu nih. Misalnya gini, saya ingin mengubah nama Asep yang NIM-nya 101101. Nah, pertama saya cari dulu nih, apakah NIM 101101 itu ada nggak di datanya? Kalau ada, maka lakukan perubahan. Nah, kalau nggak ada kan apa yang dirubah? Nah, seperti itu. Jadi, yang pertama itu digunakan untuk mengupdate. Aktivitas yang kedua biasanya digunakan juga untuk menambah data. Contohnya gini, kalian udah masukkan banyak data nih ya. Nah, tiba-tiba kan menambah lagi nih. Menambah data mahasiswa misalnya 10.11.005. Nah, kita nggak tahu nih, apakah data tersebut udah ada atau belum di sekumpulan data tersebut. Nah, kalau belum ada, maka inputkan. Jika sudah ada, maka tidak akan diinputkan. Akan muncul notifikasi ke kita bahwa data yang Anda masukkan itu sudah ada sebelumnya. Sehingga kerangkapan data itu dapat dicegah. Seperti itu. Oke. Untuk algoritma pencarian di sini, yang akan saya jelaskan ada 2 di sini, algoritma beruntun atau sequential search dan juga algoritma bagi 2 atau binary search. Nah, kalau dari namanya saja sudah diketahui ya, metode pencarian beruntun. Nah, ini adalah algoritma pencarian yang paling sederhana. Kenapa? Karena pencarian beruntun ini dia mencarinya lurus. Jadi, kalau kita punya 6 elemen, maka data yang kita cari itu akan dibandingkan dengan 6 elemen tersebut. Dibandingkan satu persatu. Dengan dibandingkan yang elemen pertama, apakah sama dibandingkan yang elemen kedua, elemen ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sehingga kalau untuk pencarian di sini, jika datanya adalah N, sebanyak N, maka perbandingannya akan sebanyak N itu pula. Seperti itu untuk algoritma yang beruntun. Jadi semuanya akan diperiksa nih. X1, X2, elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5, elemen 6. Itu semuanya akan diperiksa. Contohnya seperti ini. Misalnya kita mencari elemen 21 pada larik ini ya. Ini larik yang belum terurut ya. Nah, kalau belum terurut ini akan lebih sulit sebenarnya, akan lebih lama prosesnya. Kalau kita lihat di sini, pertama kita nyari elemennya adalah 21. Maka elemen 21 ini dia akan dibandingkan secara berturut-turut dengan elemen pertama. Nah, apakah 21 ini sama dengan 13? Jika tidak, maka majukan I-nya 1, berarti I plus 1, 2. Apakah 21 ini sama dengan 16? Jika tidak, maju lagi. Nah, di sini ditemukannya pada elemen ke-4. Berarti kan dia perbandingannya 1, 2, 3, 4.
sebanyak 4 kali perbandingan muncul. Indeksnya adalah 4. Nah, contoh yang kedua, contohnya misalnya kita mencari eh, data 13. Nah, 13 di sini kita bandingkan dulu dengan halaman pertama. Ternyata ditemukan nih 13 sama dengan 13. Maka indeks larik yang akan dikembalikan adalah 1. Nah, berikutnya misalnya kita mencari 25. Nah, 25 ini kalau kita lihat dia tidak ada di sini ya. Nah, tapi dia akan tetap membandingkan dengan elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5, dan elemen 6. Nah, sehingga kalau semuanya dibandingkan dan ternyata tidak ada yang sama dengan 25 di sini, maka indeks yang akan dibandingkan adalah indeks min 1. Dia akan bandingkan, lalu dia akan kembalikan indeks min 1. Ini secara umum gambaran dasar dari algoritmanya. Jadi jika ditemukan, maka kembalikan indeksnya indeks di mana, atau mungkin peubah boolean. Kalau misalnya tidak ditemukan, maka kembalikan ke kita itu indeksnya min 1. Kenapa min 1, Pak? Boleh nggak yang lain? Ya boleh aja, yang penting intinya yang bukan merupakan komponen dari elemen. Nah, kenapa min 1? Karena kita tahu bahwa pada saat kita mendefinisikan sebuah array, itu biasanya dimulai dari 0 atau dimulai dari 1. Sehingga kita asumsikan bahwa indeks min 1 ini tidak akan mungkin ada isinya. Seperti itu ya. Kenapa min 1? Boleh nggak Pak? Misalnya 10 atau 7 atau berapapun, boleh aja. Tapi kita lihat nih, kalau 7 mungkin saja akan ada lagi penambahan halaman baru. Biasanya kita gunakan perubah atau variabel indeksnya itu kita masukkan min 1 karena tidak array itu dimulai dari 0 ataupun dimulai dari 1, tidak dimulai dari min 1. Seperti itu. Nah, untuk algoritma beruntun di sini ada dua versi. Yang pertama itu versi di mana kita melakukan perulangan dan perbandingannya dilakukan di luar, dan ada juga yang perbandingannya dilakukan di dalam perulangan. Bedanya apa? Nanti kita akan bahas di sini. Nah, di tiap algoritma tersebut pun, untuk yang perbandingan di luar itu ada yang menggunakan hanya boolean, dan ada juga yang kita mengembalikan indeksnya. Biasanya kalau untuk boolean itu untuk penambahan nilai. Contohnya gini, misalnya kita nambahkan data yang tadi ya 10, 11, 01. Kita masukkan nih. Nah, kita cari nih di komponen data apakah ada atau enggak nih elemen 10, 11, 01. Kalau ada, maka ketemunya dia true. Jadi ubah ketemu yang bertipe boolean, kita ubah jadi true, dikembalikan, berarti kan datanya sudah ada, maka kita tidak bisa menginputkan 10, 11, 01. Nah, kalau misalnya kita gunakan untuk edit, kita bisa mengembalikan nilai indeksnya. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke versi pertama, di mana pembandingan elemen dilakukan sebagai kondisi pengulangan. Nah, hasil pencariannya sebuah perbandingan yang benar true bila X ditemukan atau benar false. Di sini pembandingannya untuk setiap elemennya dilakukan di dalam badan perulangan. Ini nih, ini bisa digini nggak? Oke. Nah, ini nih pembandingan setiap elemennya itu dilakukan pada kondisi perulangannya. Ini versi yang pertama. Atau juga bisa kita bilang bahwa ini kondisi if-nya itu ada di luar perulangan. Ini kan perulangan ya, menggunakan while. Di sini if di sini adalah perbandingan untuk ketemunya untuk perubahan booleannya apakah true atau false. Nah, ini versi pertama yang hanya menggunakan perubahan boolean di sini. Prosedur sequential search, kita inputkan array-nya, dimasukkan, lalu inputkan juga jumlahnya, jumlah dari elemennya, inputkan x. X di sini adalah untuk variabel apa yang akan kita cari. Ini apa yang dicarinya, mencari. Lalu outputkan ketemu. Ini keluarkan ya, dikeluarkan yang kita kembalikan nilai untuk variabel ketemunya. Kamusnya i, ini untuk membentuk perulangannya. Itu kita asumsikan pertama adalah i-nya itu sama dengan 1. Nah, selama i-nya itu lebih kecil dari n, berarti kalau di sini ada 5 ya, kita n-nya 5, berarti selama dia lebih kecil dari 5, dan juga L indeks ke I, berarti di sini 1 ya, tidak sama dengan X, maka lakukan I plus 1. Jadi kalau pokok kondisinya terpenuhi, dia akan
Lanjut ke sini. Kalau salah satu yang tidak terpenuhi, misalnya I-nya ini sudah 6. 6 itu pasti lebih besar dari 5, maka ya sudah, dia akan berhenti. Ataupun kalau misalnya L indeks keberapa itu sama dengan X-nya, maka berhenti perulangannya. Setelah itu baru lakukan di sini. Nah, di sini ada if LI sama dengan X, lakukan apa? Nah, contohnya gini. L indeks keberapa yang terakhir ya. Jadi tergantung nih, apakah di sini L ke-6 sampai terakhir di sini berdasarkan ini atau kan berdasarkan ini. Nah, di sini dibandingkan nih. Jika ternyata LI-nya kalau di sini udah berakhir ya, LI 5 nih terakhir, apakah L indeks kelima sama dengan X? Nah, kalau ternyata indeks kelima ini berdasarkan ini ya, karena I-nya itu sama 5 dia berhenti di sini ya, bukan bukan karena ini, maka dia ketemunya adalah true kalau misalnya ininya sama. Kalau tidak kalau tidak sama maka false. Nah, kalau berbeda kalau misalnya perulangannya itu dihentikan oleh ini. L indeks Y sama dengan X. Nah, kalau dihentikan sama ini otomatis indeks yang di sini indeks I-nya itu pasti sama dengan X-nya. Seperti itu. Nah, kita hapus lagi ya. Mana hapus? Nggak bisa dihapus ya. Oke, bisa. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini kondisinya dua-duanya harus terpenuhi. Apakah I-nya itu lebih kecil dari N dan juga L indeks ke I-nya itu harus tidak sama dengan X. Nah, kalau berhenti, apakah dikarenakan ini? Nggak ribet ya di sini. Apakah dikarenakan ini? Kalau dikarenakan ini, mungkin saja dia datanya tidak ditemukan. Tapi kalau berhenti ya dikarenakan ini, itu biasanya pasti datanya ditemukan, maka true. Seperti itu. Namun untuk perulangannya itu harus kedua kondisi ini harus terpenuhi. Seperti itu. Ini boolean. Dia hanya mengembalikan nilai true atau false ke kitanya. Ini menggunakan prosedur, ini menggunakan fungsi. Ini hanya bedanya di sini aja nih. Jadi kalian bisa menggunakan prosedur ataupun menggunakan fungsi pada algoritma pencariannya. Sama saja ya. Karena di sini pun kalau fungsi, ingat dia hanya bisa mengembalikan satu buah nilai kembalian. Nah, kalau prosedur yang dia mengembalikan satu nilai di sini, itu ketemu, maka kita bisa gunakan juga sebagai sebuah fungsi. Seperti itu. Kecuali kalau prosedur yang ini outputnya lebih dari satu variabel, maka tidak bisa menggunakan fungsi. Ini sama, dalam menu sama ya. Cuman bedanya di sini hanya langsung tidak menggunakan variabel, tapi langsung racun true atau racun false. Seperti itu. Nah, pada contoh di atas di sini, perbandingan X dengan elemen larik dilakukan pada kondisi pengulangan. Apabila elemen larik ke I tidak sama dengan X dan I belum sama dengan N, maka aktivitas perbandingan diteruskan. Tadi ini sudah dijelaskan ya. Seperti itu. Nah, hasil yang kedua ini untuk mengembalikan nilai indeksnya. Jadi di sini kita pengen lihat indeks dia ada di indeks berapa sih sebenarnya elemen yang kita cari itu. Ini pun sama, ada prosedur dan juga ada bisa jadi fungsi. Nah, bedanya di sini. Kalau yang tadi dia di sini berubah boolean ya. Nah, kalau di sini kita gunakan sebuah variabel indeks. Contohnya IDX di sini dia sebagai penampung untuk nilai dari indeksnya. Ini nilai indeks ya, bukan nilai dari arraynya, tapi nilai dari indeksnya. Oke. Jadi ini kita kembalikan nih. Kalau misalnya ditemukan, maka ambil nilai indeksnya nih. Dia ada di indeks berapa? Kalau misalnya tidak ditemukan, maka kembalikan indeksnya kita masukkan min 1 seperti ini. Terus min 1, boleh nggak yang lain? Boleh. Tapi ingat kenapa min 1? Yaitu karena array itu biasanya dimulai dari 0 ataupun dimulai dari 1. Sehingga kita asumsikan bahwa min 1 itu tidak akan mungkin berisi sebuah nilai. Itu ya. Bedanya di sini, di ini perubah boolean. Kalau di sini perubahnya kita masukkan untuk nilai indeksnya. Hanya berbedanya di situ. Secara keseluruhan algoritmanya dia sama. Baik itu prosedur ataupun menggunakan fungsi, karena sama aja ya. Seperti itu. Nah, kalau versi yang kedua,
Pembandingan elemen dilakukan di dalam badan pengulangan. Jadi kalau di sini perbandingan elemennya menjadi bagian dari perulangannya di sini. Kalau yang versi kedua di sini perbandingannya juga dilakukan di dalam perulangannya di sini. Hmm. Ini untuk membandingkan setiap elemennya. I sama dengan X, lalu ketemunya true untuk boolean, dan untuk indeksnya seperti ini. Oke, kita bahas lagi di sini. Nah, pada versi yang kedua ini, aksi pembandingan dilakukan di dalam badan pengulangan. Jadi bukan pada awal pengulangan seperti pada varian pertama. Untuk itu, kita memerlukan sebuah boolean yang akan berfungsi untuk menyatakan apakah X sudah ditemukan atau belum, atau tidak ditemukan sama sekali. Nah, misalkan perubahan tersebut bernama ketemu, contohnya seperti ini. Pertamanya diisi dengan nilai false bila X ditemukan pada elemen ke I, yaitu L indeks I sama dengan X, maka ketemu ini kita akan isi dengan nilai true. Nah, pengulangan dihentikan bila ketemunya itu true, hasil pencarian disimpulkan di luar badan pengulangan. Nah, kalau di sini kesimpulannya di luar ya gini ya. Jadi perbandingan apakah LI sama dengan X itu dilakukan di luar. Nah, kalau di sini setiap elemennya terjadi perbandingan. Cuman hasilnya akan menghasilkan yang sama untuk yang sequential search seperti itu. Nah, ya. Pada versi ini perubahan boolean ketemu diinisialisasikan dengan nilai false dan index value diisi dengan satu. Karena perbandingan dimulai dari elemen pertama. Setiap elemen L dibandingkan dengan X mulai dari elemen pertama. Setiap elemen L dibandingkan dengan X mulai dari elemen pertama. Jika L, I sama dengan X, berubah ketemu diisi dengan nilai true dengan pengulangan dihentikan. Sebaliknya, jika L, I tidak sama dengan X, perbandingan dilanjutkan untuk elemen berikutnya. I-nya I plus 1. Pada versi ini, setiap elemen adik termasuk elemen terakhir diperiksa dengan cara yang sama. Nah, kalau di sini dia hanya memeriksa elemen terakhirnya aja, elemen yang berhentinya. Kalau di sini setiap elemen narik itu akan dibandingkan. Nah, seperti ini. I ini untuk sebagai variabelnya, untuk bentuk perulangan, I-nya pertama dimasukkan dengan satu. Ketemunya kita buat jadi false. Selama I-nya itu lebih kecil N sama ya, kalau N-nya 5 dan not ketemu yaitu masih false, maka lakukan jika L indeks I-nya sama dengan X, maka kembalikan ketemu jadi true. Nah, jika tidak ditemukan, maka I-nya I plus 1 terus seperti itu. Ini akan ditambahkan. I-nya I plus 1, lalu N if. Seperti ini. Ini untuk yang berubah boolean. Nah, nanti tetap aja ke sini kan ketemunya dia tetap jadi false. Jadi tidak ada, Pak kenapa Pak yang di sini kok ketemunya tetap, kalau di yang algoritma pertama, di sini else-nya ketemunya jadi false. Nah, di sini kalau nggak ketemu dia I-nya I plus 1. Karena di sini untuk ketemunya dia default-nya atau awalnya sudah jadi false. Seperti itu. Berikutnya. Ini juga sama. Ini menggunakan fungsi. Nah, kalau kita mau mengembalikan indeksnya, ya sama aja tadi ya. Nah, jika ketemu, berarti kan ini jika true, maka kembalikan indeksnya. Jadi ada penambahan di sini. Karena tetap harus ada ketemu sama dengan true. Nah, namun kalau di algoritma versi pertama, karena dia hanya pengubah boolean yang dilempar, maka cukup seperti ini. Namun kalau untuk yang kita pengen tahu indeks berapa dia ditemukan, maka tambahkan ini. Ada if di sini. Jika ketemu, berarti kan if ketemu, berarti jika ketemunya true, maka tuliskan indeks di sini dengan satu. Makanya ini outputnya indeks, bukan lagi boolean. Seperti itu. Ini garis besarnya seperti itu untuk algoritma pencarian beruntun. Lebih simpel ya dibandingkan algoritma pengurutan ya. Algoritmanya lebih panjang. Kalau di sini cukup, karena kan kita hanya membanding-bandingkan saja. Nah, kinerja algoritma pencarian beruntun. Secara umum, algoritma pencarian beruntun berjalan sangat lambat. Ini sebutin kenapa kalau misalnya untuk elemen narik yang belum terurut. Seperti itu. Tapi bagaimana kalau elemen nariknya sudah terurut? Ini untuk elemen narik yang sudah terurut ini dibutuhkan rata-rata yaitu N per 2 kali perbandingan. Hal ini karena pada larik yang terurut kita dapat segera menyimpulkan bahwa X
tidak terdapat di dalam larik, bila ditemukan larik lebih besar dari X-nya. Jadi gini contohnya. Misalnya kita tahu di sini ada L yang terurut, di sini 13, 16, 14, 21, 76, 15. Ini yang tadi ya. Lalu kita urutkan nih, 13, 14, 15, 16, 21, 76. Ini sudah terurut. Maka untuk mencari 15 dibutuhkan perbandingan hanya 3 kali. 1, 2, 3. Sedangkan pada elemen larik tidak terurut, dia harus membandingkan sebanyak 6 kali. Ini menggunakan algoritma yang sama ya. Nah, yang berbeda adalah seperti ini. Ini untuk mencari sequential set untuk larik yang terurut. Ini lebih mudah. Kita yang dulu yang di sini, kita lihat, yang dibandingkannya adalah setiap elemen lariknya nih. Nah, di sini ada tidak sama dengan. Jadi setiap LI tidak sama dengan X, maka I-nya I plus 1. Sedangkan kalau di sini, dia cukup saja langsung. Kita simpulkan langsung jika LI-nya lebih besar dari X, maaf, lebih kecil dari X, maka I-nya I plus 1. Tadi ya, kalau misalnya tuh ketemu 15, apakah 15 lebih besar dari, lebih kecil dari 13? Lebih kecil nggak? Ya false ya. Di sini, while I-nya masih ini, dia true. Tapi kan harus harus dua true. Nah, kalau ada yang false, berarti di sini I-nya I plus 1. Bandingkan dengan elemen kedua. Bandingkan elemen ketiga. Lebih cepat kalau yang terurut. Seperti itu ya. Cukup saja dengan kata-kata lebih menggunakan operator perbandingan lebih kecil atau lebih besar. Tergantung dari urutan lariknya, apakah menaik ataupun menurun. Seperti itu. Ini hanya perbedaan di sini saja untuk larik yang terurut ataupun yang belum terurut. Jadi kalau yang belum terurut kita gunakan tidak sama dengan. Kalau di sini kita bisa gunakan lebih kecil ataupun lebih besar. Secara keseluruhan sama saja di sini. Tidak ada perbedaan. Bawahnya hanya berbeda di sini saja. Ya, itu untuk yang beruntun. Oke, sebelum masuk ke yang binary set atau yang bagi dua, ada yang tanyakan nggak? Minimal minimal tahu konsep algoritmanya aja, bagaimana cara kerja algoritma tersebut. Udah paham? Oh, halo, halo, dijawab lah kalau. Kalau misal izin bertanya Pak, Ya boleh boleh. kalau kan yang bawah itu kan berurut. Ya. Kalau misalkan string berarti dia nggak ini ya nggak bisa pakai kurang dari dong. Sama aja. Nah, Sama aja. Karena kan mau string, atau kan waktu itu pernah dibahas ya. Saya nggak tahu nih, nggak ingat di F8 atau F7 gitu ya. Kalau yang string itu kan dia secara defaultnya kan A, B, C, D, E, F, G. Itu udah tahu ya, kalau A itu dia pasti lebih kecil dari B, B itu lebih kecil dari C. Jadi sama aja. Sama kok, mau string ataupun yang ini. Kalau nggak salah saya uploadnya yang ada itunya, kalau nggak salah yang pas di pengurutan. Karena pengurutan ada yang nanya, Pak kalau string bagaimana? Lalu kita praktekkan, ya sama aja, mau string ataupun integer. Karena kan kalau integer jelas ya, satu lebih kecil dari dua. Nah, untuk abjad pun sama, A itu lebih kecil dari B, B lebih kecil dari apa namanya tuh, lebih C. Karena yang dibandingkan yang kode ASCII-nya, itu di belakangnya. Seperti itu ya. Jadi sama aja, mau string ataupun integer. Makanya di sini dijelaskan bahwa di awal untuk pencarian ini digunakan untuk tipe dasar ataupun tipe bentukan ataupun tipe terstruktur. Jadi sama aja seperti itu. Oke, sip ya. Jadi sama aja kalau misalnya kalian punya lariknya tipenya string bisa nggak Pak? Ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja kok. Makanya di sini untuk pencarian ini digunakan untuk tipe dasar, mau integer, mau float, mau string itu bisa. Oke, bagus. Ada lagi? Enggak ada, Pak. Ada ya. Oke. Kita maju dulu ke algoritma bagi dua atau binary search. Nah, ini saya minta kalian sebenarnya kenapa modulnya selalu saya kasih yang minimal di print ya.
walaupun pakai kertas bekas. Jadi untuk dibaca karena lebih nyaman baca di kertas dibandingkan baca di layar. Oke, kita masuk yang metode kedua, yaitu pencarian pada data yang terurut menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada pencarian pada data yang belum terurut. Ini pada pada sequential search. Kita tahu bahwa kalau datanya terurut, ini akan lebih cepat kinerjanya. Tapi tetap sequential search itu dia membandingkan dengan setiap elemen, walaupun dengan yang terurut itu lebih cepat. Nah, seperti ini ya. Data yang terurut banyak ditemukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja, misalnya kita tahu untuk buku telepon nih, entah sekarang masih ada atau enggak nih yang menggunakan buku telepon nih, itu kan katanya diurutkan berdasarkan abjad ya. A sampai Z atau mungkin yang umumnya ya NIM kalian ya. Kalau di absensi itu biasanya berdasarkan NIM, mau yang pertama namanya Jainal pun ya kalau NIM-nya 10.11.01 ya pasti di awal, gitu ya. Karena diurutkannya berdasarkan NIM, bukan berdasarkan nama abjad kalian. Nah, untuk algoritma yang terurut sebenarnya ada yang lebih efisien. Nah, akan lebih efisien jika kita menggunakan algoritma bagi 2 atau binary search di sini. Nah, terdapat algoritma pencarian yang lebih efisien, yaitu algoritma pencarian bagi 2 atau binary search di sini. Algoritma ini digunakan untuk kebutuhan pencarian dengan waktu yang lebih cepat. Tapi di sini ada syarat nih. Kalau di algoritma sekuensial itu tidak perlu yang namanya pengurutan. Namun kalau di binary search datanya harus terurut, baik itu terurut secara naik ataupun menurun, ascending ataupun descending. Oke. Langkah pertama, kita akan bagi 2 elemen lariknya. Kita ambil elemen tengah-tengahnya. Nah, bagaimana cara mengambil elemen tengahnya? Jadi bukan elemen sejumlah elemen dibagi 2 ya, nggak gitu ya. Nah, kalau dibagi 2 langsung otomatis pasti akan ada koma. Nah, kita gunakan div di sini. Kita gunakan fungsi div. Jadi indeksnya kita masukkan K, ini untuk nilai tengahnya. Indeks yang ke K ini adalah I ditambah dengan J div 2. Jadi elemen pertama ditambah dengan elemen yang terakhirnya berapa, panjang elemennya, lalu dibagi 2. Elemen tengah LK di sini membagi larik menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri LI sampai J dan bagian kanan LK plus I sampai dengan J. Jadi di sini elemen tengahnya adalah kita sampaikan K di sini. Langkah berikutnya kita bandingkan elemen tengah di sini apakah sama dengan data yang kita cari. Nah, jika ternyata sama di sini LK-nya sama dengan X, maka pencarian selesai. Karena X-nya sudah ditemukan. Tetapi jika LK-nya ternyata tidak sama dengan X, maka harus ditentukan dia apakah selanjutnya akan mencari ke kanan atau ke kiri. Apakah mencari ke elemen yang lebih tinggi atau ke elemen yang lebih rendah. Seperti itu. Nah, jadi digunakan fungsi perbandingan. LK-nya lebih kecil, apakah indeks nilai dari indeks tengah ini lebih kecil dari X. Nah, jika iya, maka pencarian dilakukan pada larik sebagian kiri. Karena kan dia lebih kecil ya X-nya. Berarti kan kalau di sini asumsinya kita mencari angka 5, lalu elemen K-nya 10, berarti kan 5 itu dia lebih kecil dari K-nya, maka dia akan ke kiri, ke elemen yang lebih rendah. Nah, sebaliknya jika LK-nya itu lebih besar dari X, maka pencarian itu dilakukan pada bagian kanan. Nah, kita elemen K-nya itu 10, ternyata yang kita cari itu 13, ya berarti kan dia akan ke kanan, ke yang paling tinggi. Nah, ulangi langkah pertama sampai dengan X-nya ditemukan atau I-nya lebih besar dari J, yaitu ukuran lariknya sudah 0, jadi tidak ada lagi yang bisa dibandingkan. Kalau misalnya seperti itu, maka berarti data tidak ditemukan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita punya elemen larik 8 elemen di sini. Ini menurun nih. 81, 76, 21, 18, 16, 13, 10, lalu 7. Nah, misalnya kita pengen nyari X-nya 18. Nah, langkah pertama, ya kita tahu ya kalau secara mata ya kita kelihatan 18 itu di elemen keempat. Nah, tapi kalau di komputer tuh nggak bisa langsung kita tahu, oh ini 4 nih Pak, nggak begitu. Pertama, I-nya 1. Nah, pertemuannya 1, lalu J-nya 8, panjang elemennya, sebanyak 8 elemen. I ditambah dengan J, 1 tambah 8 div 2, 1 tambah 8, 9, 9 div 2 ya 4, karena 4 koma ya, 4,5 berarti div-nya 4.
maka tidak bisa dibagi 2 gitu ya. Tapi pakai menggunakan div. Nah, berarti kita ambil K-nya, indeks tengahnya adalah 4. Nah, kita bandingkan nih, apakah larik indeks keempat ini sama dengan 18? Jika iya, maka ditemukan, proses pencarian selesai. Nah, kalau di sekuensial, berarti kita akan melakukan perbandingan sebanyak 4 kali minimal di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi apakah elemen X-nya itu sama dengan 81? Jika tidak, maka bandingkan dengan elemen kedua. Apakah sama dengan 76? Jika tidak, maka masuk ke ketiga. Terus sampai ditemukan di larik ke 4 di sini. Nah, contohnya yang kedua, kita mencari 16. Nah, sini kita lihat angka pertamanya sama tadi ya. I-nya 1, J-nya 8, 1 tambah 8, div 2 sama 4. Nah, dapat nih. Apakah L4-nya sama dengan 16? Ini tidak nih. Kalau tidak, kita harus putuskan apakah dia ke kiri, ke sini, atau ke kanan. Tergantung dari pengurutannya, apakah menaik atau menurun. Karena ini menaik, maka perbandingannya adalah L4 lebih besar dari 16. Apakah 18 lebih besar dari 16? Ya. Jika iya, maka lakukan ke kanan. Di sini. K-nya tambah dengan 1. Berarti kalau di sini nilainya adalah 4. K-nya ditambah dengan 1, 4 tambah 1 sama dengan 5. J-nya tetap 8. Di sini. Tetap. Nah, 5 ditambah 8 div 2. Hasilnya adalah 6. Seperti itu, 13 bagi 2, 6 div-nya. Maka ambil lari ke 6. Apakah di sini L6 sama dengan 16? Tidak. Maka harus diputuskan apakah pencarian akan dilakukan di bagian kiri, di sini, atau ke kanan. Karena gampang ya, padahal sini ada di elemen kelima gitu ya, tapi kenapa harus 6 dulu gitu. Ya ini kan cara kerja komputer ya. Nah, di sini sama ya, apakah 6 atau 16? Tidak. Lakukan pencarian pada larik bagian kiri, berarti kita ke kiri nih. Nah, kalau ke kiri berarti I-nya tetap 5, tapi J-nya yang berubah. Jadi K-nya K-1. Di sini K-nya berapa? K-nya adalah 6. 6 min 1, jadi 5. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ke kanan, berarti di sini J-nya tetap, tapi K-nya berubah. Dari sini I-nya akan berubah. K ini akan berubah I. Tapi kalau misalnya ke kiri, di sini I-nya tetap elemen awalnya, tapi J-nya akan bergeser. Ujung dari arraynya yang akan bergeser. Karena kita hanya mencari bukan dari panjang elemen arraynya, tapi dari titik tengahnya, sesuai dengan K-nya. Nah, K-nya adalah K-1, K-nya 6, min 1, 5. Dapat 5. Ya udah Pak, ini kan cuma tinggal 1 ya. Kenapa harus di div lagi ya? Cara kerja seperti itu algoritmanya. I-nya 5, J-nya 5. Oke, 5 ditambah dengan 5, div 2. Sama dengan 5. Dapat. Apakah L5 16? Ya, maka X ditemukan. Proses pencarian selesai. Ini terjadi sebanyak 2 angka ya. Jadi langkah pertama, langkah kedua, ini masuk langkah pertama ya, perulangan pertama, perulangan kedua, perulangan ketiga. Terjadi 3 perulangan di sini. Jadi 3 kali mengulangi langkah pertama dan langkah kedua. Nah, kasih kutip. Nah, misalnya di sini untuk elemen yang tidak ditemukan. Kita cari X-nya adalah 100. Nah, 1 kan lebih kecil ya, lebih gede ya. Nah, berarti sama seperti ini, div 24. 4 dibandingkan apakah dia sama dengan 100? Tidak, maka harus diputuskan apakah pencarian akan dilakukan di bagian kiri atau bagian kanan. Kita tahu bahwa 100 ini dia tidak lebih besar dari 18. Nanti saya kan apakah 4 atau 18 lebih besar dari 100? Tidak, maka dia akan ke kiri. Jadi I-nya tetap 1, J-nya akan bergeser sesuai dengan K-nya. K-nya di sini adalah 4. 4 min 1, 3. Berarti dimulai dari 3 di sini. Kita akan bandingkan. Nah, dapat 81, 76, 21. Lalu I-nya 1, J-nya 3. 1 tambah 3, div 2. Dapat 2. Masuk elemen kedua dibandingkan. Apakah L2 sama 100? Juga tidak. Maka diputuskan lagi, apakah ke kiri atau ke kanan. Ini otomatis pasti ke kiri ya.
karena dia tidak lebih besar dari 100 kiri. I-nya tetap 1, K-nya itu K-1. K di sini adalah 3, maaf, K-nya berapa di sini? 2. K-nya 2, min 1 berarti 1 ya. Dapat 1 nih, 81 di sini. Masukkan lagi nih, 1 tambah 1 div 2, 181. Apakah L1 di sini sama dengan 100? Juga tidak juga. Maka teruskan apakah pencarian akan dilakukan di bagian kiri atau bagian kanan. Ini walaupun 1 tetap dilakukan ya. Bandingkan nih. Karena tidak, maka di kiri. I-nya tetap 1. Tapi J-nya itu K min 1 sama dengan 0. Ini kan jadi lebih ini ya. Nah, karena I-nya lebih besar dari J. Jadi tidak ada lagi nih lariknya. Udah kosong kan, dan 0. Maka tidak ada lagi bagian larik yang tersisa di sini. Dengan demikian, X tidak ditemukan di dalam lariknya. Proses pencarian akan dihentikan. Seperti itu. Ya. Jadi ini berhenti jika lariknya tidak lagi bisa dibandingkan. Ini bagi 2. Ini lebih efektif untuk array yang terurut. Sebenarnya seperti ini. Prosedur binary search, input L, larik input N untuk jumlahnya, X di sini untuk apa yang akan kita cari. Outputkan indeksnya, mulai dari indeksnya. Algoritmanya I-nya 1, kita asumsikan dari mulai 1 ya. J-nya adalah N, panjang dari elemennya. Ketemunya adalah false. Nah, selama I-nya itu lebih kecil dari J, sama aja ya, kan ini pakai while ya. Jadi selama I itu lebih kecil sama dengan J, maka dan juga tidak ketemu, berarti masih false di sini, do K-nya itu adalah I plus J div 2. Jadi kita masukkan sini, sama kan ya, persis sama. K-nya ini kita cari I ditambah J lalu div 2. If LK di sini, jika larik indeks K-nya itu sama dengan X, maka ketemunya true. Maka perulangan selesai. Jika tidak, nah kalau misalnya nggak ketemu, nggak sama dengan X, maka bandingkan nih, kita mau ke kiri atau ke kanan. Jika LK-nya itu lebih besar dari X, maka I-nya itu sama dengan K plus 1. Karena J-nya tetap, tapi I-nya yang berubah. Karena kita akan mengambil ke kanan di sini. Tapi kalau misalnya kita ambil ke kiri, ternyata dia false di sininya, maka J-nya yang berpindah. J-nya menjadi K min 1. Nanti lakukan paling kiri, seperti ini ya, kalau ke kiri. Jadi J di sini yang saya paling ujung menjadi berpindah saya K-nya. Ini untuk pergeserannya. Nah, and if lalu and while. Perulangannya berhenti di sini. Jika ketemunya sudah berubah jadi true, maka indeksnya keluarkan. Dia adalah K-nya. Nah, jika tidak ketemu, maka kembalikan min 1 yang tadi, sama aja. And if. Maka seperti itu. Mau menggunakan prosedur ataupun menggunakan fungsi itu sama saja. Itu ya. Mana konsep algoritmanya seperti itu. Dia bagi 2. Lalu jadi kayak gini, kayak 5. Itu 5 itu bukan berarti 3 ya, elemen yang ke ininya. Elemen 3 ya. Oh maaf. 1 tambah 5 ya 6 bagi 2 3. Jadi 3. Jadi kalau ganjil lebih gampang ya. Kalau ganjil. Tapi kalau genap ya seperti ini. 8 elemen. Seperti itu. Oke. Ini menggunakan fungsi ataupun menggunakan prosedur. Nah, kita lihat kinerjanya. Kita dapat melihat bahwa pada setiap kali pencarian, larik dibagi 2. Menjadi 2 bagian yang berukuran hampir sama. Pada setiap pembagian, elemen tengah dibandingkan dengan apakah sama dengan X. Nah, pada kasus terburuk, yaitu pada kasus X tidak terdapat di dalam larik, atau X ditemukan setelah ukuran larik tinggal 1 elemen, larik akan dibagi sebanyak 2 log N. Ini tinggal hitung sendiri ya. Jika kita katakan bahwa waktu pencarian sebanding dengan 2 log N. Untuk N 056 elemen, misalnya kasus terburuk menghasilkan pembagian larik sebanyak 8 kali perbandingan. Jadi kalau kita punya ada 255 elemen, dan ini elemen terburuknya dia ada di elemen pertama gitu ya, yang tadi tinggal menyisakan 1 elemen yang dibandingkannya. Berarti akan terjadi 8 kali perulangan. Masih lebih cepat ya dibandingkan kita menggunakan algoritma sekuensial. Berarti kalau sekuensial ya dibandingkan sebanyak 255 elemen tersebut gitu.
Hmm. Jadi untuk kolektor urut, algoritma pencarian bagi 2 jauh lebih cepat dibandingkan algoritma pencarian beruntun. Seperti itu. Ini pun yang cukup besar ya perbandingannya. Kalau kita punya 255 elemen, kalau dibagi 2 dia hanya menghasilkan 8 kali perulangan. Kalau di sekuensial dia terjadi 256 kali perulangan. Oke, ini akan kita bahas nanti, bisa kalian cobain juga sebenarnya. Oke, untuk pencarian bagi 2 gimana? Ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke prakteknya? Hmm. Belum ada. Udah, oke, kita langsung masuk ke prakteknya. Oke. Kita masuk praktek. Terstruktur. Nanti. Oke. Kita akan menggunakan yang kemarin nih, bubble seleksi ini masih baru ada pengurutannya, pengurutan bubble dan pengurutan seleksi dan pengurutan sel dan sisip. Ini baru pengurutannya. Kita hanya akan mengubah algoritma yang kemarin sudah dibahas. Nah, jadi kalau kalian udah mengerjakan sampai sini ya kita tinggal melanjutkan. Nah, misalnya kita tambahkan di sini menu baru. Harian data juga satukan saja mau yang sip ataupun yang bagi 2. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Sini ke-7. Ini until 7. Yang 6. Oke, kita masuk dulu ke yang harian. Nah, saya akan gunakan satu saja algoritmanya. Di sini saya akan gunakan yang ketiga ini. Akan gunakan ini. Nanti kalian bisa cobain lagi ya yang lainnya. Kalau misalnya, Bapak kok nyobain yang ini ya, nyobain lagi yang kalian lah yang tugasnya mencoba algoritma yang lainnya. Atau sama aja kok. Yang dihapus lagi. Oke, hapus. Oke. Saya gunakan prosedur. Oke, kita seperti ini. Udah gak enak sama orang melihatnya. Oke, kita masukkan di sini. Oh iya, ini kemudian. Oke. Kita rubah di sini. Untuk harian yang beruntun. Ini yang memprioritaskan duanya ya. Ini L-nya tarik, integer. Lalu inputkan N, dia adalah integer, lalu X tarik, adalah integer, outputkan indeksnya. Begin. Ini ada kamus. Oke, kamusnya I itu var, I itu adalah integer. Begin, ini dia dari mulai elemen pertama di sini. Lalu lakukan perulangan selama I-nya itu lebih kecil dari N dan peak atau array indeks ke I itu tidak sama dengan X di sini.
I-nya sama dengan I+1. Tergantung ya, dia berhenti apakah karena sudah beres nih, seluruh lariknya sudah ditelusuri, dicari, atau ditemukan. Jika I sama dengan X, maka berhenti. Atau jika I-nya itu dia sama dengan jumlah dari lariknya. Ini kan detail ya. Nah, kalau I-nya sama dengan N, dia berhenti. Nah, lalu kita gunakan perbandingan di sini. If L indeks ke I-nya itu sama dengan X, dan ya kita tidak perlu lagi bagian N, indeks dengan 1 plus indeks dengan bisa diketemukan. Kalau diketemukan, maka kita kembalikan nilai indeksnya, variable indeksnya dengan di arraynya. Kalau ditemukan variable indeks di sini ada X dengan nilai min potensial. Di sini ke nomor 5, 6. Contohnya yang masukkan ini perlu lagi membuat variabel X di sini di program utamanya. Sini kita buat ini berbeda ya. X itu adalah integer seperti ini. Lalu setelah beres X saya ketemukan sini. Lalu kita masuk ke fiturnya sequential search, copy di sini dan ya, variabelnya. Yang pertama adalah lariknya. Nah, larik di sini kita bisa gunakan yang variabel A atau yang variabel yang sudah terurut. Asal atau mungkin asisip atau apung atau seleksi. Nah, kita asumsikan di sini untuk menggunakan yang variabel yang belum, maaf, variabel array yang belum terurut. Kita masukkan A di sini untuk arraynya, lalu N-nya, lalu X, lalu DX. Di sini, karena ada DX ini untuk menampung variabel di sini, berarti kita masukkan juga IDX di sini. IDX, cukup panjang ya. IDX. Integer. Ini. Berikutnya kita ketika indeksnya itu sama dengan min 1, kan data tidak ditemukan. Jika datanya ternyata dia maaf, ini kan, kan,
begini nih. Gampang gini ya, bisa dirubah-rubah sama kalian. Oke, coba kita compile. Oke. Nah, kita masukkan data yang kemarin ya. Sama seperti di pengurutan, kita masukkan data ini. Contohnya seperti itu. Misalnya, masukkan elemen arraynya 1, kita masukkan 6, 25, 27, 10, 8, 36, 21. Nah, nih, data yang cari. Misalnya kita masukkan 21. Dia muncul nih, 21 di sini. Ini belum dirapihin ya. Di sini sudah N, kita dulu nih, hit K, lalu ini, error. Oh, nah, ini. Compile, kan kelihatan di sini. 1, 6, 25, 7, 10, 8, 6, 1. Kalau kita datanya, 1 dia akan muncul. Nah, lagi, kalau misalnya yang nggak ada nih, 100, maka data sudah ditemukan. Insert. Ya, metode algoritmanya di dalamnya ya, seperti tadi ya, dia akan membandingkan setiap elemen. Berarti kalau kita tadi nyari 21, berarti dia akan membandingkan sebanyak 6 kali. Nah, kalau 100 sama 6 kali, tapi dia akan membandingkan indeksnya 1, min 1, karena data tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang terurut, cobain. Cobain misalnya di sini kita gunakan yang bukan arah yang belum terurut, tapi kita gunakan yang apung misalnya. Oh, ya. Akan data yang nggak ada ya. 1, 6, 5, 7, 10, 8, 6, 1. Nah, jadi misalnya 6, 21. Apungnya belum ada ya. Ada dulu, setelah itu baru kita cari data. 1, gitu. Oke, jadi untuk sequential set ini bisa digunakan untuk array yang belum terurut ataupun array yang sudah terurut. Namun untuk array yang sudah terurut akan lebih baik ya kita menggunakan algoritma binary search di sini. Oke, kita masuk ke yang binary search di sini. Di sini untuk binary search yang ini aja kita pakai. Nah, cuma satu ya prosedurnya. Itu dengan sequential ada banyak bisa perbandingannya. Namun yang intinya sama aja. Kita hapus dulu biar lebih kelihatan. Oke, ini untuk yang binary search. Oke, ini bisa kelihatan semua ya. Oke, kita akan buat di sini nih. Oke, ini kita akan kelihatan nih. Karena binary dan search. Line, varian, sini kita buat algoritmanya dulu di sini.
prosedur binary search sama berdasarkan tarik integer lalu n x lalu kita keluarkan indeksnya biar bikin. Nah ini kalau double sini di sini var i ada j itu adalah integer. Nah, ini untuk menentukan indeks titik tengahnya ya. Dan j ini membentuk ulangan untuk geserannya nanti. Ini kebolehan. Sama kita asumsikan i-nya itu masukkan dia adalah 1, lalu j-nya adalah panjang dari elemen array-nya. Dia adalah false. Nih. Selama i-nya lebih kecil sama dengan j dan masih berupa false ya. Dan nya kita titik tengah dulu nih i ditambah dengan j if 2. Ini untuk mencari titik tengahnya dari array-nya. Jika sini sudah ditemukan di titik tengah, maka sini kamu false. Ini rasa cukup panjang. Nanti kita gunakan please kita tidak perlu menuliskan bagian m. If jika deltanya itu ya kok ini lebih besar ya karena dia yang ini ya dia menurun karena di sini kita menaik kita tahu ya pengurutannya menaik tadi maka di sini kita gunakan gesernya ya tergantung dari pengurutannya jadi hanya perbedaannya di sini apakah kita menggeser ke kanan ataupun ke kirinya dan itu kita masukkan berubah jadi k 1 sini dengan if if ini bawahnya dan else binary search. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, ini pecahan bagi 2 sama. Nah, kita contohkan untuk yang data yang belum terurut. Seperti ini, binary search. Kita copy.
verbalnya A, lalu indeksnya berapa? If indeksnya sama dengan min 1, dan aja data tidak ditemukan. Terus up ke X. Coba compile, sama ya, isikan seperti ini. Nanti elemen arraynya 1, 6, 25, lalu 27, 10, 8, ini katanya 21 di sini. Nah, jadi perbedaan untuk array yang tidak terurut. Kalau di pencarian beruntun dia akan selalu ketemu karena dia akan membandingkan seluruh elemennya. Tapi kalau dibagi 2 dia tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita lihat sini 6 tambah 1 7, 7 di 2 itu 3, dia 10. Nah, ditemukan 21 apakah 10 lebih kecil daripada X-nya? X-nya kan 21 ya, ini lebih kecil. Kalau lebih kecil dia ke kiri. Ya ke sini diasumsikannya. 27, 25 di sini adanya, nggak muncul, nggak akan ketemu di sini akhirnya. Akhirnya data tidak ditemukan. Seperti itu, karena ini tidak terurut. Berbeda kalau kita urutkan di sini. Contohnya gunakan apung bagi duanya. Compile aja. 25, 7, 10, 8, 6, 1. Cari sini 1, apa tidak ditemukan juga. Oh maaf, kan belum diapungin ya. Diapungin untuk kita cari data. Itu ya, ini untuk pencarian. Oke, ini sama aja. Jadi kalaupun kalian, saya ulang lagi, walaupun kalian hanya bergerak dari modul yang saya berikan, ini kalau algoritma ini dirubah ke dalam notasi Pascal ya pasti jalan, harusnya jalan. Kalau perubahannya atau perubahan notasi dari algoritma ke Pascalnya itu sama gitu. Tuh. Oke. Untuk algoritma pencarian untuk tipe data dasar, apakah ada yang tanyakan? Karena nanti kalian dicobain untuk yang lari tipe struktur. Nanti saya akan jelaskan juga nih di sini tipe struktur. Oke. Mungkin akan saya anggap belum ada ya. Atau mungkin kalian mau nanti Pak saya mau baca-baca lagi nanti baru saya bisa tanyakan di grup boleh, silakan aja. Oke, kita masuk dulu ke sini. Lari terstruktur. Nah ini sama kayak kemarin ya, saat kita melakukan pengurutan pada lari terstruktur untuk contohnya untuk record mahasiswa. Nah ini pun sama untuk pencarian. Kita mau nyarinya apakah record yang mana nih? Apakah record NIM-nya, record namanya, kode mata kuliah atau nilai. Nah kita asumsikan di sini kita akan mencari NIM-nya di sini di contohnya. Sama aja di sini. Contohnya seperti ini. Ini untuk yang beruntun, sekuensial, ataupun yang bagi dua. Tapi ingat kalau yang bagi dua harus lakukan pengurusan terlebih dahulu. Ini sama aja, bedanya di sini nih ya. Nah, di saat itunya lari, lalu sama dengan apa yang kita cari. Nah, di sini dot dulu nih. Lari M di sini, indeks I, apanya? Record mana? Record NIM, record nama, atau record nilai, atau record alamat. Contohnya seperti itu. Lalu apakah dia sama dengan mahasiswanya? Sama ya sama tadi. Kembalikan booleannya.
Ini untuk yang boolean. Ya, kalau misalnya kita gunakan yang indeksnya ya sama aja. Tinggal benar. Ini kalau dirubah, ini saya sudah masukkan di sini. Ini tinggal nanti kalian tinggal ini ya, dirubah lagi aja. Sama aja kok. Di sini lihatnya program dan struktur sama aja. Tipenya mahasiswa, record, NIM, integer, nama mahasiswa, nilai. Nah, ini untuk prosedur untuk memasukkan elemennya. Ini juga waktu itu udah dibahas ya. Untuk membaca lariknya. Ini kita tambahkan nih untuk mencetak elemen larik sini untuk seluruhnya. Ini untuk elemen larik yang ditemukan. Jadi kalau telurnya kita gunakan perulangan, kalau ini langsung aja langsung m dot m indeksnya keberapa. Ya ini juga tanpa harus digunakan prosedur pun ya kan ketik di bawah bisa kok, nggak ada masalah ini. Nah, ini saya contohkan pengurutan seleksi di sini. Ini pencarian beruntun, ini pencarian bagi dua. Ini akan saya berikan ini ya, copy. Copy ya sebenarnya. Pencarian ini akan saya berikan kalian. Bentar. Ini nggak bisa ngirim file ya di sini. Sedih banget ya. Kalau saya kontrol V di sini bisa nggak ya? Nanti mungkin akan saya berikan di ini ya, berikan di LMS ya untuk ini. Ini sama di sini. Kalau kita mau nyarinya apakah berdasarkan NIM atau kan berdasarkan namanya. Hanya berbeda di sini saja. Oke. Kalau kita compile, masukkan misalnya 2 di sini, 10, 11, 1, terus 11, 2 misalnya di 60. Ini masukkan yang tadi misalnya 10, 11, 1. Ya, ini pasti pencarian bagi 2. Saya langsung, nah di sini, langsung lakukan sorting di sini. Sorting dulu, baru kita lakukan binary search seperti itu. Nanti ini akan saya berikan saja untuk bisa dipelajari oleh kalian di LMS seperti itu untuk pencarian struktur. Walaupun sebenarnya kalau kalian lihat dari ininya saja ya sudah bisa. Di sini, kapan sih apakah pencarian bagi 2 atau beruntun yang harus kita pakai? Nah ini kedua algoritma ini memiliki kelebihan masing-masing. Jadi punya kelebihan dan punya kekurangannya. Algoritma pencarian beruntun dapat digunakan untuk larik yang belum terurut. Ini bagus. Nah, kalau larik yang belum terurut, kita nggak akan mungkin bisa menggunakan bagi 2. Tapi kita sudah praktekkan, kalau kita gunakan bagi 2 pada larik yang terurut, itu pasti tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, sebaliknya, algoritma pencarian bagi 2 dapat digunakan untuk data yang sudah terurut saja. Seperti itu. Jadi, kapan kita menggunakan beruntun, kapan kita menggunakan bagi 2 ya tergantung dari kasusnya. Seperti itu. Oke. Ini pencarian sampai di sini. Algoritmanya sudah cukup. Saya mencontohkan 2 algoritma di sini. Ini bisa cobain lah kalian. Kalian pun bisa nyobain lagi di sini nih, yang ini untuk yang hanya pengubah boolean atau perubah indeks tapi yang versi yang kedua. Ini cobain lagi oleh kalian secara mandiri. Itu. Oke. Cukup sampai di sini beres materinya. Nah, saya akhiri pertemuan kali ini. Ada yang tanyakan nggak untuk pencarian atau untuk tugas besarnya? Atau mungkin di sini ada mahasiswa yang belum mendapatkan kelompok di sini? Maaf Pak, sebelumnya izin bertanya. Boleh. Kalau yang kan terakhir tuh yang terstruktur, misalkan saya Hmm? ini tuh kan
kembaliinnya satu indeks doang ya Pak ya? Apanya? Satu indeks doang. Ya. Jadi kalau misalkan Sini. saya search NIM-nya, berarti dia misalkan kayak Hmm. gini deh. Contoh misalkan kita carinya tuh berdasarkan nama. Nah, nama itu kan ada kemungkinan ada yang sama tuh Pak. Misalkan 01 tuh namanya Adnan, NIM yang kedua juga namanya Adnan. Nah, kalau misalkan saya search berdasarkan nama, nanti yang tampilnya munculnya yang NIM pertama aja atau Dia yang yang kedua pertama aja aja. dong. Dia yang pertama Kayak gitu. aja. Dia akan cari karena di sini dia memasukkan satu variabel ya. Iya. Di sini. Jadi bukan dimasukkan ke dalam array. Jadi kalau misalnya hanya variabel, ini ada dua kemungkinan tergantung dari komputer kalian. Karena mungkin saja terjadi bahwa itu adalah array yang pertama. Bisa juga array kedua. Kenapa? Karena ini kan ini perulangan ya. Yep. Sebutnya mungkin saja kalau misalnya di sini dia dirubah ke argumen yang kedua gitu, di asumsinya gitu, atau mungkin di yang arah yang ke pertama, tapi biasanya sih arah pertama biasanya gitu. Jadi kalau misalnya dia Adnan di NIM 10.11.1 lalu NIM kedua Adnan 10.02, dia akan mengambil yang Adnan di 10.11.001 karena ini variabel bukan array seperti itu ya. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi sini ya sama tetap dia hanya nyimpen indeksnya hanya satu. Jadi kalau misalnya ada dua yang sama ya resikonya hanya satu yang akan tampil. Nah, makanya di sini carilah biasanya kalau kita melakukan pencarian itu dilakukan untuk yang unik biasanya seperti itu. Nah, nanti akan dibahas nih di manajemen file. Nanti insya Allah saya bahas bagaimana kalau misalnya Pak, kalau misalnya datanya ada yang seperti tadi kasus tadi ya, ada yang sama seperti itu bagaimana nanti ada di manajemen file. Oke, siap. Makasih Oke, Pak. oke, mari sama-sama. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kalian pengen nyobain dulu, terus jangan lupa ya tugas besarnya dikerjakan, aplikasinya dibuat, seperti itu, nggak perlu yang ribet-ribet. Itu karena ini algoritma pemrograman dasar, fungsinya, targetnya adalah kita dapat menyelesaikan suatu kasus menggunakan notasi algoritmik. Itu aja intinya. Jadi tidak perlu yang ribet-ribet, yang pasti harus ada semua materi yang pernah diajarkan, itu harus ada. Contohnya, misalnya saya ada pencarian, ada gudang misalnya, aplikasi gudang, saya ada pencarian barang Pak, lalu ada pengurutan data barangnya, nah itu bisa, seperti itu. Nah, nanti bisa menggunakan file ataupun hanya menggunakan array, boleh. Gitu. Oke, jika tidak ditanyakan, akan saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya masih terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.